Media Vietnam menyebut tim-tim di Asia Tenggara, ASEAN, harus mulai merasa takut dengan timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Timnas Indonesia berencana hanya menurunkan tim U22 di Piala AFF 2024 karena sulitnya memanggil pemain-pemain dari tim senior. Sebab, Piala AFF tidak masuk agenda FIFA sehingga klub yang pemainnya dipanggil timnas Indonesia berhak menolak melepas penggawanya. Hal ini kemudian membuat pelatih Shin Tae-yong memutuskan untuk memanggil pemain-pemain yang mayoritas berasal dari Liga 1. Selain itu, STY hanya memanggil maksimal 3 pemain dari masing-masing klub dan kebanyakan berusia di bawah usia 22 tahun. Namun, Shin Tae-yong akan tetap memanggil beberapa pemain senior yang bisa bergabung dengan skuad Garuda Muda. Sejauh ini, sudah ada 6 pemain senior yang dipanggil, yaitu Asnawi Mangkualam, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan Justin Hubner. Asnawi Mangkualam kemungkinan bisa dipanggil ke skuad Garuda, karena Thailand pun akan mengikuti Piala AFF 2024. Sementara Marcelino Ferdinand dan Justin Hubner masih berada di tim junior, sehingga lebih memungkinkan untuk bergabung. Kemudian, Pratama Arhan bisa bergabung dengan timnas Indonesia karena kompetisi Liga Korea Selatan akan selesai pada November ini. Jika ke-6 pemain itu bisa bergabung, timnas Indonesia tentu akan menjadi penantang serius untuk menjadi juara Piala AFF 2024. Hal ini pun menimbulkan keresahan di media Vietnam yang menyebut bahwa tim-tim ASEAN perlu merasa takut. Jika rencana tersebut menjadi kenyataan, Indonesia akan membentuk skuad yang tidak jauh berbeda dengan kekuatan yang digunakan di Piala Asia U23, yaitu Lis Tin Pong dikutip Kamis, 21 November 2024. Melihat apa yang mereka tunjukkan saat tim ini mengejutkan Korea dan Australia dan hanya terhenti di babak semifinal, tim-tim lain di Piala AFF 2024 tentu punya alasan untuk merasa takut. Selanjutnya, timnas Indonesia sendiri berada di grup B bersama Laos, Myanmar, Filipina, dan Vietnam. Pelatih timnas Arab Saudi, Hervé Renard, bakal mundur dari jabatannya setelah kalah 0-2 dari timnas Indonesia di matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Setelah timnas Arab Saudi kalah 0-2 dari timnas Indonesia, Hervé Renard didesak mundur dari jabatannya. Desakan itu dimunculkan sejumlah pengamat sepak bola asal Arab Saudi. Salah satunya disuarakan Al-Qaus yang menilai Hervé Renard harus mengambil aksi, bukan hanya sekadar berkata di depan media. Sekadar diketahui, setelah kalah dari timnas Indonesia, pelatih asal Prancis itu mengaku akan bertanggung jawab atas kekalahan yang diterima skuad Green Falcons julukan timnas Arab Saudi. Menyebut kata tanggung jawab bukan hanya sekadar bicara. Sebab, itu hanya keberanian di depan media. Seharusnya ia mengambil tindakan dan mengakui kesalahannya dengan mengajukan pengunduran diri, kata Al-Qaus. Okezon mengutip dari Al Saudia 356, Kamis, 21 November 2024. Pendapat serupa diungkapkan pengamat sepak bola Arab Saudi yang lain, Khalid Al-Atawi. Ia mengatakan pelatih yang membawa timnas Arab Saudi menang 2-1 atas Argentina di matchday pertama grup F Piala Dunia 2022 itu bukanlah sosok yang tepat membesut Salem Al-Dawsari dan kawan-kawan. Saya menilai Renard bukan sosok yang tepat dalam kondisi seperti ini. Melatih bukanlah menaikkan nada suara Anda di ruang ganti pemain, kata Khalid Al-Atawi. Mendapat desakan di atas, Hervé Renard bisa saja memilih mundur. Pelatih timnas Arab Saudi sebelum Hervé Renard, Roberto Mancini juga mendapat desakan serupa setelah Arab Saudi ditahan Bahrain 0-0 di matchday keempat grup C, Selasa 10 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Kelar pertandingan ada fans Arab Saudi yang meninggalkan komentar di unggahan Roberto Mancini.
Dalam komentar itu, sang fans meminta Roberto Mancini mundur dari jabatan pelatih timnas Arab Saudi. Singkat kata, Roberto Mancini menyukai unggahan itu. Beberapa hari setelahnya, Roberto Mancini yang terikat kontrak hingga 31 Juli 2027 memutuskan meninggalkan jabatan pelatih timnas Arab Saudi. Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA angkat bicara soal peluang timnas Indonesia bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. FIFA pun menyoroti timnas Indonesia yang berhasil menghancurkan Arab Saudi dengan skor 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK. Adapun 2 gol timnas Indonesia dicetak pemain berusia 20 tahun yang membela klub Oxford United, Marcelino Ferdinand. FIFA menyebut keberhasilan timnas Indonesia mengalahkan Arab Saudi usai dibantai Jepang itu karena kuatnya rasa keberanian mengejar mimpi dari para pemain. Hasil yang tepat datang di waktu yang tepat pula, tulis FIFA dalam laman resminya, dikutip Kamis 21 November. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong pun mengatakan, hasil positif yang didapat anak-anak asuhnya itu membuat peluang skuad Garuda lolos ke Piala Dunia 2026 makin terbuka. Kemenangan hari ini membuat kami semakin dekat dengan target kami untuk berada di posisi ketiga atau keempat dan dengan 2 pertandingan kandang yang akan datang. Itu adalah kemungkinan yang nyata, kata Shin Tae-yong dikutip dari laman resmi FIFA. Shin Tae-yong juga menyebut kemenangan itu membuat para pemain timnas Indonesia makin termotivasi meraih hasil baik di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Kami dapat merasakannya, para pemain dapat merasakannya. Melalui hasil ini, kami harus mengambil motivasi besar dari hasil tersebut dan melakukan yang terbaik untuk mencapai tahap kualifikasi berikutnya, ujar Shin. Kiper timnas Indonesia, Martin Paes juga menyebut bahwa kemenangan melawan Arab Saudi membuat skuad Garus makin percaya diri lolos ke Piala Dunia 2026. Paes pun menyebut bahwa salah satu faktor timnas Indonesia mampu menang atas Arab Saudi karena bisa bertahan dengan baik. Saya sangat bangga dengan tim dan negara saya, kata kiper Indonesia, Martin Paes. Marcelino mencetak 2 gol hebat dan kami bertahan dengan sangat baik, ujar Paes. Kami tahu bahwa ini adalah pertandingan penting dan sukses mendapatkan kemenangan, itu memberi kami begitu banyak rasa percaya diri. Grup kami ini sangatlah ketat, tambah kiper yang membela klub FC Dallas itu. FIFA juga menyebut bahwa kemenangan atas Arab Saudi akan menguatkan mentalitas para pemain timnas Indonesia. Timnas Indonesia pun disebut FIFA mencetak 2 rekor baru usai mengalahkan Arab Saudi. Pertama, timnas Indonesia untuk pertama kalinya mampu mengalahkan Arab Saudi usai tak pernah menang dalam 13 kali pertemuan sejak 1981. Rekor kedua, timnas Indonesia kini menjadi wakil Asia Tenggara dengan poin terbanyak dalam babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengungguli capaian Vietnam di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022 yang hanya meraih 4 poin. Lalu, Thailand yang hanya meraih 2 poin di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018 lalu. Turut diketahui bahwa kemenangan lawan Arab Saudi membuat timnas Indonesia kini mengoleksi 6 poin di klasemen sementara grup C hasil dari sekali menang, 3 kali seri, dan 1 kali kalah. Indonesia kini juga menempati peringkat 3 klasemen sementara grup C, di bawah Australia yang mengoleksi 7 poin. Sementara, Jepang sementara sudah mengumpulkan 16 poin sekaligus jadi pemuncak klasemen dan sudah hampir pasti lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Tak hanya peringkat di grup C yang naik, ranking FIFA Timnas Indonesia pun ikut meroket usai mengalahkan Arab Saudi. Ranking FIFA Timnas Indonesia pun diprediksi akan naik 5 tingkat dari 130 menjadi ke 125. Indonesia pun akan menyalip Malaysia dan beberapa negara Eropa, seperti Siprus, Kepulauan Faroe, Lituania,
Latvia, dan Moldova. FIFA pastikan timnas Indonesia sangat berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026. FIFA juga memastikan timnas Indonesia sangat berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia 2026 usai menang lawan Arab Saudi di Stadion GBK. Peluang timnas Indonesia untuk bisa lolos langsung ke ajang yang akan digelar di kawasan Amerika Utara dan Tengah itu masih terbuka lebar, tulis FIFA. Di atas kertas, Jepang sepertinya akan mengunci posisi teratas grup C. Namun, posisi kedua masih akan diperebutkan oleh 5 tim, yakni Australia, Indonesia, Arab Saudi, dan Tiongkok secara sengit, tulis FIFA. FIFA meyakini bahwa jika timnas Indonesia bisa melanjutkan tren positif dan berani terus mengejar mimpi bermain di panggung sepak bola dunia, maka lolos langsung ke Piala Dunia 2026 pun akan menjadi kenyataan. Asalkan Indonesia mampu mempertahankan tren positif mereka dan berani untuk terus mengejar mimpi mereka, maka pintu untuk kembali ke panggung Piala Dunia yang kedua kalinya setelah partisipasi mereka pada 1938 sangat mungkin untuk terjadi, tulis FIFA.